Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Matthew, sahabat Matthew dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Ibnu Edi Yuwono. Di video kali ini adalah video lanjutan untuk episode pertama mengenai pembelajaran Google Site untuk siswa ataupun portofolio digital untuk siswa menggunakan Google Site. Oke, dalam video ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat halaman baru, kemudian mengupload tugas, baik itu berupa gambar dan juga yang lainnya, serta membuat halaman tentang literasi. Karena penilaian literasi kali ini kita buat menggunakan cara digital, yaitu portofolio digital menggunakan Google Site. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa yang baru muncul di channel ini, klik tombol like, share, comment, and subscribe-nya. Langkah pertama adalah kalian buka lagi Google-nya, google.com. Kemudian kalian klik titik 9. Lalu buka lagi Google Drive-nya. Di sini kalian cari menu ataupun cari hasil Google Drive yang sudah pernah kalian buat. Kalau kemarin kalian buatnya di folder, silakan dibuka. Atau kalau di luar, kalian scroll ke bawah sampai ketemu. Atau kalau terakhir dibuka, nanti dia akan muncul di atas seperti ini kalau sudah terakhir dibuka. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah berhasil membuat halaman homepage ataupun halaman profile. Ya, ada biodata kita, ada foto, ada sosial media kita, ataupun link YouTube yang kita punya. Pada video ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat halaman literasi digital seperti ini. Contohnya, ada bukunya, ada judul buku, ada penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun penerbitnya berapa, jumlah halamannya berapa, dan resensi bukunya. Artinya ini hasil kita baca. Ya, silakan. Setelah kalian buka, kalian klik halaman. Kemudian kalian klik tanda plus, maka akan muncul menu halaman baru. Kalian isi judulnya literasi, kemudian klik selesai. Selanjutnya akan muncul halaman kosong dengan header yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, kita akan mengganti headernya. Bagaimana caranya? Sama seperti kemarin. Kita klik ubah gambar, kemudian pilih gambar. Kenapa? Karena kita mau mencari gambar secara online. Klik tanda telusuri, kemudian ketikkan reading, karena ini tentang membaca. Cari gambar yang sekiranya kalian inginkan. Nah, di sini saya mengambil gambar ini karena saya suka minum teh. Mudah-mudahan sih itu teh ya, bukan kopi. Wah, ternyata itu kopi ya. Nah, di bagian kanan bawah jangan lupa di sini ada tanda bintang kejora klip tadi. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengopasitingkan jadi backgroundnya jadi blur. Kalau kita klik, backgroundnya jadi jelas, tapi tulisannya tidak terbaca dengan jelas. Kalau kita klik, backgroundnya jadi blur, tapi tulisannya menjadi jelas. Nah, di bagian ini setelah kita berhasil mengganti gambar, kita akan memasukkan yang namanya gambar dan juga teks mengenai judul, penulis, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Sama seperti kemarin, klik tanda sisipkan, kemudian pilih tata letak yang pertama. Nanti akan muncul seperti ini. Di bagian kiri kita akan masukkan gambar, di bagian kanan kita akan masukkan teks. Misalkan kita mau rubah ini ke kanan, itu juga bisa, atau tetap di kiri. Pertama kita masukkan gambar buku yang sudah kalian siapkan.
Silakan kalian foto gambar bukunya dan simpan di laptop ataupun PC kalian. Cara masukkannya adalah klik tanda plus, kemudian pilih upload gambar. Kenapa? Karena kita akan mengambil gambar di laptop ataupun di PC kita. Dicari gambar yang sudah kalian simpan, ada di mana gambarnya. Sini saya adanya di download, kemudian open. Maka nanti gambar akan berhasil terupload. Nah, gambarnya kan kepotong. Bagaimana cara mengubahnya? Mengubahnya kita klik tanda urungkan pangkas. Nanti gambarnya akan seperti gambar aslinya. Di bagian kanan kita klik judul bukunya, Ranah 3 Warna. Enak pakai huruf kapital ya, Ranah 3 Warna. Di bagian bawah kita isi penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitannya keberapa, jumlah halaman buku berapa. Nah, di sini adalah contoh dari halaman literasi guru di SMP Islam Ternate Putih Global. Ini contohnya, kita akan ikuti aja seperti ini. Kita ambil penulis dan sampai judul halamannya. Nanti kalian bisa buat sendiri. Silakan diketikkan. Nah, di bagian bawahnya kita akan menambahkan teksnya ataupun resensi yang sudah kita baca bukunya. Bagaimana caranya? Klik tanda ini 2 kali, kemudian akan muncul lingkaran seperti ini. Bagaimana? Ulangin. Klik tanda ini 2 kali, kemudian pilihnya teks. Lalu kalian ketikkan resensi yang sudah kalian baca. Di sini Bapak akan coba copy saja yang sudah ada. Paste. Lalu kita atur, apanya yang diatur? Rata kanan kirinya. Pilih yang ini, rata kanan kiri. Kemudian kita enter sampai beberapa paragraf, karena kalian sudah membaca bukunya hampir beberapa minggu. Harusnya kalian sudah punya catatan sendiri, ataupun kalian sudah punya resensi buku yang sudah kalian tulis. Selesai kita membuat halaman untuk literasi. Karena di sini backgroundnya warna putih, misalkan kalian mau mengganti, bagaimana supaya backgroundnya berwarna? Klik tanda template yang di sebelah kini, ada latar belakang bagian. Di situ ada pilihan, ada penekanan 1, penekanan 2, ada dengan gambar. Karena kenapa warnanya kuning? Karena template yang saya gunakan di sini warnanya kuning. Kalau kalian mau ganti warnanya, klik di sini, kemudian kalian ganti warnanya, di scroll saja ya. Di sini saya akan hilangkan saja untuk warna backgroundnya. Kalau kalian misalkan masih mau ada warnanya, silahkan saja. Nah, kreativitas kita berbeda-beda. Saya pilih yang reguler saja. Saya kita membuat satu halaman. Lalu kita akan membuat halaman yang kedua. Apa halaman yang kedua? Halaman yang kedua adalah tugas ya. Kemudian klik tanda halaman, lalu klik tanda plus, kemudian bikin tugas. Nah, di bagian tugas tentunya akan ada beberapa mata pelajaran. Kita ganti lagi headernya, bisa nggak Pak? Bisa. Ubah gambar, pilih gambar. Kita pilih headernya. Cari headernya, telusuri, misalkan di sini tugas ya. Kita cari saja. Kita pilih yang ini, kemudian klik pilih, akan muncul seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa bintang kejoranya fungsinya adalah ketika kita klik dia jadi jelas gambar backgroundnya. Lalu kalau kita klik di sini hilang, jadi blur atau hitam gambar backgroundnya. Nah, di bagian tugas tentunya nanti akan ada menu mata pelajarannya. Nah, di sini bisa kita geser nih. Misalkan tugas pengennya ada di bawah, kalian tarik saja ke bawah, ataupun tarik ke atas, atau tarik ke bawah. Ya, macam-macam. Bisa kalian ganti. Oke, nah di sini untuk membuat halaman baru ataupun sub halaman dari si tugas, supaya ketika diklik tugas, mungkin nanti muncul ada beberapa mata pelajaran. Kalian arahkan kursor ke tugas, nanti di pojok kanan ada titik 3. Kalian klik, akan ada namanya tambahkan sub halaman. Kita klik, kemudian isi nama. Misalkan di sini saya masukkan mata pelajarannya matematika. Kemudian klik selesai.
muncul halaman tugas baru. Dan di bagian tugas ini sudah ada tanda panahnya dan ada matematika. Misalkan kalian mau bikin lagi, klik tugas, kemudian tanda titik 3, tambahkan subhalaman, bikin misalkan bahasa Indonesia. Kemudian klik selesai. Maka nanti akan bertambah untuk subhalamannya, jadi ada 2. Nah, ada matematika dan ada bahasa Indonesia. Kita akan coba upload tugas. Upload tugas apa yang mau kita upload? Misalkan klik sisipkan, kita mau mengupload tugas gambar, ataupun biasanya kan kalian diminta untuk screenshot gambarnya dimasukkan ke dalam Google Site. Nah, kalian bisa pilih tata letak yang gambarnya ada 4. Nanti akan muncul ada 4 gambar yang akan kita upload. Nah, misalkan kita mau mengambil gambar yang pertama, Pak, gambarnya ada di handphone, bagaimana? Nah, gambarnya kalian transfer dulu ke laptop ya, atau kalian bisa buka WhatsApp webnya. Kemudian klik tanda plus, lalu upload gambar, cari gambar yang mau kita masukkan. Ya, misalkan di situ kan gambarnya tentang tugas, kita cari misalkan gambarnya ya, contoh-contoh saja ya. Di sini saya pilih misalkan gambar nih, Tilawati Jilid 2. Nah, sedang proses gambar. Nah, kemudian ini kan kepotong. Bagaimana caranya supaya nggak kepotong? Klik tanda urungkan pangkas, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian judulnya apa? Kasih judul. Misalkan ini tugas hari apa? Selasa, tanggal berapa? Misalkan tanggal, kita coba pakai yang real. Selasa itu nanti tanggal 25 Agustus 2020 ya. Nah, ini hasil screenshotnya. Sampai 4 semuanya yang kalian masukkan. Itu untuk memasukkan tugas gambar. Lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan tugas dari PowerPoint ataupun tugas Word ataupun tugas yang lain-lainnya? Contoh saja, yang pertama kita memasukkan tugas video. Bagaimana cara memasukkan tugas video? Klik tanda tata letak, kemudian kalian pilih mau tata letak videonya seperti apa, ya. Ataupun karena videonya kita masukkan ke dalam YouTube, kita pilih aja YouTube langsung, klik. Kemudian kita cari video YouTube-nya. Cari video YouTube yang sudah kalian upload di YouTube kalian. Ketik aja, kemudian searching, kemudian kalian pilih YouTube-nya, kemudian pilih. Nah, nanti akan video YouTube-nya terpampang di sini. Ya, seperti ini contohnya. Di dalam sini ada pengaturan-pengaturannya juga. Apa pengaturannya? Di sini ada warna bilah kemajuan. Ketika videonya di play, warnanya akan hitam atau kuning atau putih. Merah putih di sini biasanya. Izinkan layar penuh. Ketika setel, akankah bisa jadi layar penuh atau tidak? Itu terserah kalian ya. Dah, tugas video sudah. Misalkan videonya ada beberapa, klik lagi YouTube-nya, cari lagi videonya. Cari videonya yang ada di YouTube. Lalu pilih gambarnya. Nah, YouTube-nya ada berada di bawah. Kita geser ke sebelah kanan. Oke, selesai. Ya, tugas gambar sudah. Ini saya upload saja ya. Kita cari gambar-gambarnya saja. Kita pakai gambar yang ada dulu. Misalkan pakai yang ini. Kemudian juga ini, misalkan kalian ada tugas untuk ketika nonton online di YouTube, kemudian kalian disuruh screenshot. Nah, biasanya kan kita suruh upload screenshotnya, screenshot di HP, kemudian masukkan ke dalam sini. Jangan lupa menu urungkannya diklik supaya gambarnya jadi full. Terakhir, satu gambar lagi, upload, kemudian cari gambarnya. Gambarnya misalkan ini. Kemudian urungkan lagi. Selesai. 4 tugas gambar sudah bisa kita masukkan, 2 tugas video juga sudah kita masukkan. Caranya diupload ke YouTube videonya.
Oke, kita akan lanjut ke episode ketiga, bagaimana caranya memasukkan tugas kalau kalian menuliskannya di Word, kemudian bagaimana cara memasukkannya. Sampai berjumpa di video yang ketiga tentang Google Sheet untuk pengumpulan tugasnya. Dan nantikan untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang masih menanti untuk Google Sheet kelas online-nya, kita akan bahas setelah video episode yang ketiga ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.